Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, apa kabar nih? Apakah baik semua? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Bapak. Ini kayaknya Bapak lihat ada yang nggak hadir nih. Akbar ada yang nggak hadir, siapa Bar? Udah sih, Pak, kayaknya, Pak. Udah ya? Oke, coba Bapak cek GCR dulu. Presensi kehadiran 9 hadir, 2 tidak ada keterangan. Anindya dan Putra, mungkin mereka ada les ya, jadi tidak dapat hadir. Oke teman-teman, di masa pandemi kali ini kita doakan semoga Indonesia lebih baik. Covid sudah menurun ya, tapi kita mungkin karena PPKM sudah level 1 tetap juga untuk melaksanakan 5M. Ya anak-anak, ada yang tahu untuk pertemuan hari ini kita akan belajar apa? Kemarin kan udah Bapak kasih tahu ya untuk pertemuan sebelumnya tuh. Kita akan belajar materi fungsi rasional ya. Fungsi rasional. Nah, sebelumnya kita belajar materi apa? Nah, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Kemarin kita belajar materi apa? Fungsi kuadrat, Pak. Fungsi kuadrat, bagus Jeffrey ya. Oke. Fungsi kuadrat itu ada yang tahu nggak bentuk umumnya seperti apa? Kan kita kemarin sudah belajar nih. Apakah masih pada itu? Fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Iya, bagus. Ada syaratnya nggak? A-nya nggak boleh sama dengan 0. Sudah ya. Bapak pindahkan aja. Nah, jadi hari ini kita akan belajar materi fungsi rasional atau fungsi pecahan ya. Nah, tujuan kita untuk belajar hari ini adalah yang pertama menentukan daerah asal dari fungsi rasional dengan benar. Jadi kalian harus bisa nih menentukan daerah asalnya. Yang kedua, menentukan daerah hasil fungsi rasional dengan benar. Yang ketiga, menentukan asintot pada fungsi rasional dengan benar. Yang keempat, kalian harus bisa menggambar grafik fungsi rasional dengan tepat. Dan yang kelima, terakhir ini kita akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi rasional melalui quizzes dengan tepat. Nah, jadi kalian di akhir nanti akan melakukan quizzes ya, evaluasinya. Tuh, nah ini tujuan pembelajaran kita. Nah, untuk hari ini permasalahannya seperti ini. Bapak berawal dari masalah dulu. Nah, misalkan ada seorang melakukan perjalanan sejauh 200 km dan harus diselesaikan dalam waktu 4 jam. Nah, jika X adalah waktu yang diperlukan mencapai setengah perjalanan, maka kecepatan rata-rata orang tersebut pada setengah perjalanan pertama adalah fungsi rasional. Nah, jadi fungsi pecahan ini adalah fungsi rasional. Nah, makanya Bapak akan menuliskan fungsi rasional dalam bentuk umum. Seperti biasa ya, kita belajar tentang bentuk umumnya. Nah, fungsi rasional itu dibentuk oleh fx sama dengan px bagi qx. Ini cuma simbol ya, bebas. Hurufnya boleh apa aja. Boleh ax bagi bx, pokoknya terserah ya. Dimana penyebutnya itu, qx itu tidak boleh sama dengan 0. Ya. Dan px dan qx merupakan fungsi polinomial atau fungsi suku banyak. Artinya gimana? Artinya dia bisa berupa, ini namanya fungsi konstan ya. 5 itu artinya fungsi konstan dan fungsi linier. Jadi bisa gabungan antara fungsi konstan dan fungsi linier. Yang kedua, fungsi linier dan fungsi linier. Yang ketiga, fungsi kuadrat dan fungsi linier. Dan masih banyak lagi ya. Kemungkinannya banyak. Nah, ini. Dan biar kalian lebih paham, kalian Bapak kasih contoh ya dari video aja. Nah, ini videonya, tolong disimak. Ini adalah video dari fungsi rasional. Oke. Ini Bapak geser sedikit aja. Biar kita mulai dari fungsi rasional. Per Hx, di mana Hx tidak sama dengan 0. Kenapa Hx tidak sama dengan 0? Karena apabila 0, maka setiap bilangan jika dibagi 0 hasilnya tak terdefinisi. Jadi, fungsi rasional bisa fungsi kuadrat per fungsi linier, bisa fungsi linier per fungsi kuadrat,
bisa fungsi linier per fungsi linier atau fungsi kuadrat per fungsi kuadrat. Ketika akan menggambar kurva fungsi rasional, kita akan menemukan suatu garis pembatas yang disebut dengan asimptot. Jadi tiap-tiap fungsi mempunyai ciri masing-masing ya. Nah, fungsi linier punya gradien, kalau fungsi kuadrat punya titik balik atau titik puncak, maka fungsi rasional ini punya asimptot. Nah, asimptot ini ada 3 jenis, yaitu asimptot tegak, asimptot datar, dan asimptot miring. Asimptot ini digambarkan dengan garis putus-putus. Nah, ini adalah fungsi rasional. Oke anak-anak. Oke, Bapak cukupkan untuk videonya. Sekarang kalian akan Bapak bagi berbagai jadi 3 kelompok ya. 3 kelompok, Bapak akan buat breakout room-nya. Tolong masuk sesuai kelompoknya yang sudah Bapak bagi. Kelompok 1 itu adalah Akbar, Jeffrey, dan siapa? Bapak udah bagi ya. Mana? Nah, kelompok 1 itu adalah Akbar, Naya, dan Jeffrey. Oke, Akbar, Naya, dan Jeffrey silakan masuk ke kelompoknya masing-masing. Ya, silakan pada masuk di kelompoknya. Oke, sudah masuk. Kelompok 2, ayo silakan masuk. Silakan berpindah pada kelompoknya masing-masing. Ayo, Indi masuk silakan. Halo anak-anak. Nah, untuk kelompok 1, Bapak sudah memberikan LKPD di GCR ya. Tolong periksa GCR-nya, di-download. Oke, ya, LKPD-nya di-download. Nanti kamu kerjakan diskusi, waktunya 15 menit. Nah, nanti Bapak keliling dulu, Bapak akan masuk ke breakout room kedua dulu, dan 3 ya. Nanti setelah kalian diskusi dulu, LKPD-nya ada di GCR. Oke anak-anak. Bapak lihat dulu. Oke, Pak. Ya, diskusi ya. Kalau ada yang nggak ngerti, nanti bisa keluar breakout room dan tanya Bapak di depan. Halo anak-anak, gimana LKPD-nya? Sudah di-download? Udah, Pak. Tadi udah kita bahas sedikit juga kok. Ya. Ini nanti LKPD-nya seperti ini. Kalian harus tulis dulu nama kelompoknya. Iya. Kelompok 1, namanya siapa aja. Nah, ini ada langkah-langkahnya ya. Ada indikatornya, langkah-langkahnya, gitu. Nah, ini kegiatan 1. Ini ada sama kayak tadi ya. Pokoknya kita tujuannya hari ini tuh menentukan ini, mencapai indikator kelima ini. Kita harus bisa daerah asalnya, daerah hasilnya, asimptotnya, gambar grafiknya, dan menyelesaikan masalah. Nah, ini untuk soal nomor 1 ya. Oke, bagus, sudah ditulis nama kelompoknya. Yang lain nanti ditulis ya. Oke, Akbar, nah ya, Jeffrey, silakan, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Naya, lalu ada Akbar dan juga Jeffrey dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Presentasi pertama akan dilakukan oleh Akbar, lalu dilanjutkan oleh Jeffrey. Oke, yuk silakan Akbar. Pertanyaan nomor 1 adalah gambarkanlah grafik fungsi fx sama dengan 3x min 8 dibagi x min 4. Jadi yang pertama, langkah-langkahnya adalah A. Menentukan titik potong dengan sumbu X dan Y. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 2. Maka didapatkan titik koordinat 0,2. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kelompok 1 ya, berikan aplaus dulu dong teman-teman buat kelompok 1. Oke. Ya. Oke, selanjutnya ya, kita ke kelompok 2. Kelompok 2 itu masih bahas kegiatan 1, tapi yang nomor 2. Oke, silakan siapa yang mau share screen untuk kelompok 2? Dibagi-bagi tugas. Tema Pak. Oh, kamu Rizky, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2, ada saya Muhammad Rizky Pancia, ada Nada, serta Aten. Untuk hasil dari diskusi kelompok kami akan dibacakan oleh Nada, lalu dilanjutkan oleh Aten. Kepada Nada dipersilakan.
gambar kurva fungsi kx sama dengan x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 3 per x dikurang 2. Pertama, menentukan titik potong dengan sumbu x dan y. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan applause dulu untuk kelompok 2 coba anak-anak. Oke, bagus ya presentasinya ya, pakai aplikasi juga. Bagus. Oke, selanjutnya kelompok 3. Kalian membahas kegiatan 2 yang nomor 1. Kegiatan 2 ya, kegiatan 2. Oke, silakan. Oke, Jingga Ardianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Amanda, beserta Jingga dan juga Indi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kegiatan 2. Presentasi pertama akan... Oke, yang pertama itu adalah fungsi Y sama dengan X. Grafiknya mirip seperti itu. Pembuktiannya yaitu jika Y-nya sama dengan 2, X-nya juga sama dengan 2, maka titik puncaknya tidak ada karena grafik ini adalah grafik linear. Kemudian titik potongnya berada di titik 0,0. Kemudian asimptotnya juga tidak ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan applause juga untuk kelompok 3 ya anak-anak. Oke, bagus. Jadi materi kita hari ini tuh cuma itu ya. Kalian tuh harus, intinya kalian harus bisa menggambar, itu utamanya gambar, menentukan daerah hasil atau domain, daerah asal atau domain, daerah hasil atau range, gambar, tadi menentukan asimtot. Nah, asimtot itu juga. Nah, kalau dilihat dari presentasi tadi, kelihatannya sih sudah bagus ya. Nah, Bapak ingin melakukan cross-check juga nih. Apakah kalian benar-benar paham materi fungsi rasional? Nah, itu Bapak akan mengadakan quizzes seperti yang Bapak bilang di awal. Kita akan coba quizzes. Yo, kalian dipersiapkan ya. Nanti Bapak share quizzesnya. Mulai aja ya. Nanti dia join. Mulai. Oke, terima kasih anak-anak nih. Wah, hasilnya bagus-bagus kayaknya. Ya, selamat tuh ya pemenang-pemenangnya. Oke. Juga trouble ya, mungkin jaringannya bermasalah. Nah, itu aja tadi quiznya. Quiz ya, seru ya pakai quiz. Nah, untuk selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya ya, ini materi kita sudah selesai untuk hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi baru, yaitu adalah fungsi komposisi. Nah, fungsi komposisi ini nanti akan kita pelajari untuk pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum Bapak tutup, Bapak akan memberikan tugas di GCR. Nah, ini Bapak tampilkan dulu tugasnya. Di GCR kalian tuh sudah ada Mama ya. GCR ya, kalau hari ini aja nih. Nanti ada ini. Soalnya itu 3 soal doang ya. Selesai. Kalian suruh mencari semua domain, range, asymptot pada fungsi seperti ini. Yang kedua, kalian suruh gambar kurva dari GX, dan yang ketiga perubahan kurvanya ini. Nah, ini kalian soal ini ada di GCR ya. Tolong dipahami. Nanti dilengkapinya kita buat kesimpulan dulu ya. Tadi masih ingat antara asymptot itu ada 3 ya, asymptot datar, tegak, dan miring. Kalau asymptot datar, asymptot tegak dulu. Kalau asymptot tegak, apa syaratnya nak? Masih ingat nggak? Ayo, asymptot tegak, masih ingat? Iya, asymptot tegak itu artinya Y-nya mendekati tak hingga ya, atau penyebutnya sama dengan 0 ini ya. Asymptot tegak, penyebutnya sama dengan 0. Kalau asymptot datar,
itu ketika X-nya itu mendekati tahingga. Jadi nanti pangkat X-nya dikeluarkan gitu ya, itu kesimpulannya tuh. Oke, itu aja untuk hari ini. Terima kasih nih sudah pada hadir ya. Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Ya, Bapak akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.